93,5 Mega FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan aku, Dede Fatihatul Makiyah, di Learning Journal pertemuan ke-10 mata kuliah produksi siaran radio. Di pertemuan ke-10 ini menjelaskan materi tentang dinamika siaran radio, produksi, perizinan, dan teknologi penyiaran di Indonesia. Jadi, materi ini terdiri dari produksi siaran radio. Yang pertama ada Adlibs, yang kedua Lost Spot, yang ketiga Time Signal, yang keempat talk show, yang kelima sponsor program, yang keenam jingle, yang ketujuh sandiwara radio, yang kedelapan insert program, yang kesembilan live reportase. Yang pertama yaitu Adlibs. Adlibs atau skrip naskah yang dibacakan oleh penyiar kebanyakan berisi promosi kegiatan, namun tidak jarang juga digunakan untuk promosi produk atau jasa. Yang kedua yaitu lost spot. Iklan spot disampaikan dengan teknik perekaman sebelumnya, berdurasi antara 30 sampai 60 detik yang berisikan informasi mengenai produk atau jasa yang dipromosikan. Contohnya Adlibs nih, ada time zone atau terdiri dari prime time yaitu 120S yaitu 5.200.000 harganya. Terus yang regular time yaitu yang 120S yaitu 3.750.000, dan yang Rose yang 120S yaitu harganya 4.475.000. Lumayan juga kan teman-teman. Jadi yang ketiga yaitu ada time signal, iklan yang disiarkan pada momentum tertentu, misalnya penanda waktu sholat atau kumandang azan saat buka puasa Ramadan atau pergantian jam. Contohnya maksimal 20 sek yang berharga 2.500.000. Dan yang keempat yaitu ada talk show, program televisi atau radio di mana seorang ataupun grup berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasana santai tapi serius, yang dipandu oleh seorang moderator acara talk show, biasanya diikuti dengan menerima telepon dari para pendengar atau penonton yang berada di rumah, mobil, ataupun di tempat lain. Durasi talk show radio biasanya berkisar antara 30 sampai 60 menit. Selanjutnya ada sponsor program, iklan khusus yang disiarkan pada acara tertentu, promosi produk atau jasa pengiklanan mendominasi iklan yang disiarkan selama acara berlangsung. Biasanya disertai kuis dengan hadiah disediakan sponsor. Yang keenam yaitu ada jingle, lagu yang dirancang untuk menarik perhatian dan mengandung pesan sederhana tentang suatu barang atau jasa. Yang ketujuh ada sandiwara radio, bentuk pertunjukan yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan suara dan efek akustik. Disiarkan melalui media seperti radio, kaset, atau CD. Drama jenis ini digunakan secara luas untuk menyampaikan informasi, memperjelas pesan, memberikan motivasi, hingga membantu masyarakat dalam membentuk pertimbangan nilai. Selanjutnya yaitu ada insert program. Program radio berdurasi singkat yang disiarkan dengan cara disisipkan ke dalam program utama. Program disisipkan dapat berupa karya jurnalistik seperti berita singkat, feature, atau reportase maupun wawancara. Selain itu, berdasarkan tema musik, program sisipan juga dapat menghadirkan cerita tentang lagu tertentu, profil penyanyi, daftar lagu terpopuler minggu ini, atau lagu-lagu favorit pada masa lampau dengan durasi antara 1 hingga 30 menit. Dan yang kesembilan yaitu ada live reportase. Siaran langsung umumnya digunakan untuk melaporkan peristiwa mendesak seperti bencana alam, kecelakaan, atau insiden besar lainnya. Materi selanjutnya yaitu kerangka regulasi izin stasiun radio atau ISR. Menurut Wikipedia 2015, izin stasiun radio atau ISR sebagaimana tertuang dalam regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan izin resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika atau Ditjen SDPPI untuk menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Kepemilikan ISR penyiaran merupakan kewajiban bagi seluruh stasiun televisi dan radio.
yang beroperasi di Indonesia. Guna memastikan pemanfaatan frekuensi radio berlangsung terbit, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk mencegah interferensi, memaksimalkan penggunaan spektrum frekuensi yang terbatas, dan menjamin kualitas layanan penyiaran bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu ada jenis ISR dibedakan berdasarkan alokasi frekuensi yang digunakan. Yang pertama ISR berbasis pita frekuensi, yang kedua ISR berbasis kanal frekuensi. Selanjutnya ada proses perizinan stasiun radio atau ISR. Yang pertama, pengajuan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP. Yang kedua, pengajuan permohonan izin stasiun radio atau ISR. Yang ketiga, verifikasi dan evaluasi dokumen izin stasiun radio atau ISR. Yang keempat, penerbitan izin stasiun radio atau ISR. Yang kelima yaitu pembayaran biaya hak penggunaan atau BHP dan pemantauan berkelanjutan. Selanjutnya ada pembidangan siaran atau LPPL. Menurut Wikipedia, Lembaga Penyiaran Publik 2025, Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL merujuk pada lembaga penyiaran publik di tingkat lokal yang tidak dimiliki dan dijalankan baik oleh RRI maupun TVRI. LPPL biasanya namun tidak selalu berbeda-beda kota, kabupaten, bahkan provinsi yang belum dimiliki stasiun RRI dan atau TVRI. Masing-masing LPPL diatur dalam peraturan daerah berdasarkan ketentuan dalam PP nomor 11 tahun 2005. Misalnya menurut PP tersebut LPPL diharuskan perjaringan dengan RRI atau untuk stasiun radio dan TVRI untuk stasiun televisi. Selanjutnya yaitu ada pembidangan siaran RRI. Pro 1, pemberdayaan masyarakat fokus pada siaran yang memberikan informasi dan inspirasi terutama bagi masyarakat lokal dan daerah. Yang Pro 2, kreatif anak muda, menawarkan program-program yang menghibur dan sesuai dengan selera anak muda. Yang ketiga yaitu jaringan berita nasional atau menjadi pusat siaran berita nasional dan kantor berita radio. Yang keempat yaitu Pro 4, budaya dan pendidikan, berfokus pada siaran yang melestarikan budaya bangsa dan memberikan informasi edukatif. Materi selanjutnya ada pengertian transmisi radio. Menurut Syamsuddin dan Suranto 2013, sistem transmisi radio merupakan proses teknis yang melibatkan pemancar, antena, dan pengaturan frekuensi untuk menyampaikan siaran melalui gelombang elektromagnetik. Mereka menjelaskan bahwa efektivitas transmisi sangat bergantung pada pemilihan lokasi pemancar, kekuatan daya pancar, serta kesesuaian perangkat dengan standar teknis yang ditetapkan pemerintah. Seluruh aspek ini harus diatur melalui izin penyelenggaraan penyiaran atau LPP agar siaran dapat berjalan lancar dan menjangkau khalayak secara optimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada komponen sistem transmisi radio. Yang pertama komponen BB atau baseband, yang kedua ada komponen IV atau intermediate frekuensi, yang ketiga yaitu ada komponen RF atau radio frekuensi. Sebelum saya tutup, saya akan muterin satu lagu yang berjudul Mangu. Ini soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika, termangu
Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.